Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat belajar yang rajin menabung, suka menolong orang tua, dan suka membuang sampah kepada tempatnya? Semoga keadaan saat ini sahabat belajar dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi bersama saya dalam video edukasi. Dan sekarang kita akan membahas materi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Seperti biasa, sediakan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu faktor struktural. Sahabat belajar tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial dan status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku di dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan, hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin di negara. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bukan karena keturunan saja, tetapi karena prestasi dan kemampuan seseorang itu sendiri. Jadi, banyak tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Sahabat belajar tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan oleh keturunan. Yang berdasarkan keturunan itu seperti pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja itu sendiri. Yang kedua, ada faktor individu. Di sini setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku. Individu tersebut, sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Sahabat belajar dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggal sahabat belajar yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Yang ketiga, ada faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini akan status sosial mendorong manusia terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Setiap ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosial. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong manusia atau dapat mendorong manusia mengalami proses mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya.
Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Semoga dengan inspirasi ini, sahabat belajar lebih giat lagi untuk memperbarui mobilitas sosial sahabat belajar. Monang adalah pengusaha rumah Barbie dan miniatur rumah yang bisa digunakan anak-anak untuk boneka Barbie-nya. Usaha laki-laki asal Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar di Indonesia. Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia hanya memiliki satu kaki. Melalui usahanya dengan penuh kerja keras, beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapang tenis. Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Monang memiliki 5 pekerjaan dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Monang perlu ditiru walaupun hanya memiliki satu kaki. Monang pantang menyerah hingga mencapai keberhasilannya dan dia bisa merubah status sosialnya. Yang kelima, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950-an. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri ini tidak menentu karena Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaiknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu dan pengetahuan. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Apabila kalian meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya, negara lebih menyediakan berbagai kemudahan. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemiskinan. Karena faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bank, suku, ras, agama, golongan,
Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Saluran-saluran mobilitas sosial yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Berikut adalah beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju karena terbukanya kesempatan untuk pindah dari setara ke setara yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercapai dan terciptanya integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. Terjadinya konflik. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan yang sangat luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan bahkan sampai terjadi perang. Sebagai contoh kecil, perjuangan karyawan bawah di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan yang lain. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya akan digeser. Kedua, seseorang yang memiliki jabatan terkadang khawatir kehilangan akan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatannya tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini tersebut mengalami gangguan psikologis. Manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal ataupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas sosial ke atas ataupun mobilitas sosial ke bawah. Mobilitas sosial ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia, karena itu tidak ingin terjadi. Manusia seandainya terjadi, hendaknya manusia itu menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas sosial ke atas tentu diperlukan perjuangan yang sangat gigih. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kita simak pada pertemuan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Bertemu lagi dalam video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.